on the way membeli perlengkapan rumah tangga. Gue beneran mau beli tangga gitu. Jadi ini gue mau ke Asko untuk beli tangga lipat. Ya, gue mau beli tangga lipat. Kayak gue beruntung deh. Ini gue baru nggak ada 2 detik di tokonya langsung ketemu tangganya. Cara gue kadang mikir kenapa untuk tangga aja gue mikirin estetika gitu. Pokoknya harus yang turquoise. Sebenarnya buat diinjek doang, bukan buat jadi dekorasi. Tapi gue pengen banget yang turquoise tadi. Takutnya nggak ada stoknya nih. Bagus, estetik gitu. Ini bagus banget. Dan itu tingginya sih. Sebenarnya tingginya juga sesuai banget, kayak 1,5 meter gitu. Terus gila tadi tuh berat banget. Jadi kayak pakem gitu. Kayak gue joget di atas tuh tangga lipat nggak bakalan jatuh. Saking dia tuh kuat banget. Gue dorong, gue kayak geter-geterin tuh tangga nggak jatuh. Dia nggak goyah. The next day. Hai guys, welcome to another day of ngecat bersama gue. Gue tuh kayak nyicil. Jadi ini gue nyicil ngecat plafon apart gue karena ya gue ada kerjaan lain gitu. Jadi ini nggak bisa gue kerjain dalam 1 hari. Sebenarnya bisa sih, tapi ya gue harus ngerjainnya cepet gitu loh. Dan gue tuh nggak suka kalau kerjaannya cepet-cepet tapi nggak rapih. Intinya tuh gue pengen kerjaannya rapih aja sih. Ya udah asal rapi dan secepatnya gitu. Maksudnya asal rapi dan cepet juga, tapi nggak yang diburu-buru. Jadi tuh ini gue mau melanjutkan ngecat plafonnya lagi. Kalau kalian lihat, sebenarnya dari kamera tuh nggak terlalu jelas, tapi plafon gue tuh udah muncul yang namanya semacam bercak-bercak. Gue nggak tahu itu jamur atau bercak-bercak dari faktor usia gitu. Bukan jamur membahayakan gitu sih, karena dia cuma bercak-bercak kuning doang sebenarnya. Saluran air gedung ini tuh mungkin ada yang bocor atau apa, atau nggak lembab, kelembabannya tuh tinggi atau gimana, jadi dia bikin plafonnya tuh ada jamurnya. Tapi feeling gue sih ya, ini kayaknya tuh berubah warna karena umur aja sih, karena udah lama banget nggak dicat, jadi ya emang udah saatnya dicat lagi aja gitu, dicat ulang. Kalau di kamera sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan sih tuh, lihat gak? Itu tuh ada kayak batasnya itu, karena waktu itu gue sempet ganti AC ini, terus tukangnya itu ngebobol plafonnya. Jadi pas dibobol, bolong sama dia ditambal plafonnya, terus dicat ulang. Nah dia tuh cat ulangnya ya udah sampai situ doang gitu, karena dibobolnya tuh cuman di bagian sini nih. Di bagian sini sama di bagian sini dibobol. Jadi dia cat ulang cuma sampai sini gitu. Jadi kelihatan banget. Ini tuh yang baru dicat, terus ini tuh yang plafon yang berapa tahun ya nggak gua cat. Jadi tuh kelihatan kan bedanya. Gue tuh orangnya kayak nggak percaya sama tukang. Gue nggak percaya sama kerjaan tukang yang rapih. Mungkin kerjaan mereka tuh bisa bener gitu. Mereka tuh cuma bisa benerin tapi nggak ada estetikanya. Kebanyakan ya maksudnya. Pokoknya gue kayak agak trauma sama kerjaan tukang. Makanya gue ya udah gue cat sendiri aja, orang yang cuman kayak ngecat doang. Nggak doang sih. Oke, jadi ini kemarin gue udah sempet ngecat. Gue ngecat sih
Ini bekas chat gue. Jadi ini semua aduh miring lagi. Jadi gue hari ini mau ngecat bagian yang ini, area yang dia ditutupin plastik aja sih. Karena area sini belum mau gue cat dulu, makanya nggak gue tutupin plastik. Karena catnya itu akan splatter. Jadi dia ntar kayak akan splatter tuh apa ya, kayak netes-netes yang kayak hujan gitu loh, kayak gerimis. Si rollernya ini kalau lagi di rolling, dia tuh kan kayak ngeluarin semacam efek splattering, efek gerimis. Dibersihin bisa sih, bahkan kalau udah kering pun si catnya tetap bisa dibersihin gitu sama air. Yang tricky nih kalau misalnya sampai kena sofa, karena sofa gue tuh bahannya kain. Susah banget, pasti susah banget. Kalau kayak permukaan keras gini, permukaan kayu apapun itu lah yang keras-keras, lantai, lo mau bersihin splatter, gampang, tinggal dilap aja pakai air. Ikutin keseruan gue hari ini untuk mewarnai hidup gue yang lumayan monoton ini, biar hidup gue tuh seru gitu. Jadi sebenarnya alasan gue mau ngecat plafon gue sendiri itu adalah simple, karena gue tuh suka ngelukis. Karena gue tuh bukan jago ngelukis, tapi gue ngerti. Kayak gue tahu sifat cat, gue tahu sifat medium. Walaupun sebenarnya gue sebelumnya belum pernah ngecat pakai cat tembok atau cat plafon. Mediumnya tuh plafon atau nggak dinding, gue nggak pernah. Ini pertama kalinya seumur hidup gue. Nah, untuk kayak teknis gimana ngecat dinding, ngecat plafon tuh gue ya udah gue nonton di YouTube aja. Di YouTube tuh semuanya ada, tau gak lo? Gimana caranya bikin cilok, gimana caranya bikin apapun lu cari di YouTube tuh ada tutorialnya. Jadi kemarin gue tuh sempet nyari-nyari, pokoknya gue ngumpulin semua referensi tutorial gimana caranya ngecat plafon, terus kayak insight, trik, tips and trick gimana caranya ngecat plafon. Bahkan ngecat plafon pun tuh ada bedanya sama ngecat tembok, karena sifat plafon yang agak beda sama catnya juga beda. Jadi kemarin gue beli ini, gue ngebeli cat khusus plafon, khusus ceiling. Gue sekarang mau gelap banget anjir. Jadi gue sekarang mau nyampur catnya, gue mau ngaduk catnya. Karena mungkin itu ngecat dan gue demen ngelukis. Jadi tuh gue excited gitu, gue kayak penasaran dan gue seneng banget ketika hasilnya tuh rata gitu loh dan rapih. Gue seneng banget. Jadi ini gue mau nunjukin ke kalian gimana caranya menyampurkan cat dan air. Ya udah gitu doang sebenarnya, kayak lu ngelukis aja. Lu pernah gak sih ngelukis? Atau nggak nih cewek-cewek yang nggak pernah ngelukis? Lu pasti pernah kan make kutek. Sebenarnya nyampur cat ini tuh kayak lu lagi make kutek, ngerti nggak? Cara pakai kutek kan lu pakai teknik yang namanya layering. Lu pakai kutek beberapa layer gitu. Lu nunggu layer pertama kering, terus lu tumpuk lagi sama layer kedua. Abis layer kedua kering, lu tumpuk lagi sama layer ketiga, sama lapisan ketiga. Ngecat itu tuh ternyata kayak gitu. Lu jangan pernah ngecat lapisan kedua atau layer kedua ketika layer satunya belum kering. Karena nanti jadi nggak rata. Kasus plafon gue tuh kayak emang ada bercak-bercaknya. Jadi kalau misalnya gue ngelapisin layer keduanya ketika layer satunya nggak kering, ya udah bercaknya keluar lagi. Masih ada noda-nodanya gitu. Pokoknya kayak ngecat pakai kutek aja. Menurut gue, ini bener-bener persis kayak dulu di sekolah gue tuh emang diajarin gimana cara ngelukis pakai medium-medium yang beda gitu, kayak cat minyak, cat air, apalagi sih pensil yang kayak arang, gue lupa namanya apa ya, charcoal, gambar pakai charcoal, gambar pakai pensil, gambar pakai cat akrilik. Pokoknya kayak gue tuh dulu pas di sekolah emang belajar berbagai macam media gitu loh. Ya udah, mungkin ini kayak sesuatu yang bisa gue pelajari kayak gue belajar di kuliah gue dulu gitu. Tapi ternyata emang bener, ya mirip-mirip lah. Walaupun ya beda mediumnya, mediumnya ini sekarang tembok. Gue takut catnya tuh mengeras sih sebenarnya, karena kayak kalau kelamaan ditinggal, ya sama kayak cat apapun ya, cat air atau cat akrilik atau minyak, kalau lu ngebuka tubnya tanpa lu tutup gitu, terus dia karena udara pasti dia ujung-ujungnya akan kering. Kalau gue tunda-tunda ngecatnya, pastinya akan kering nih. Sebenarnya agak ribet sih, gue pengen menuang, tapi ini kayak agak berat nge-sage. Oke, I'm scared. Shit, still wet. Jadi ini tuh gue kayak ambil gitu. Wow. Tada. Ini kenapa gue pakai kaos putih, karena gue pastinya akan kena splatter sih. Maksudnya untuk antisipasi bakalan baju kena splatter gitu ya. Jadi gue pakai aja yang warna putih sekalian. Dan ini catnya tuh water based, bukan oil based. Gue baru tahu juga ada cat tembok yang bahan dasarnya tuh minyak. Karena kan catnya tuh kayak padet banget gitu loh. Jadi untuk supaya nggak terlalu padet, biar lu gampang olesin gitu ya, lu brush ke plafonnya, harus ditambahin air 10%. Jadi ini gue mau menambahkan air. Gue nggak mau terlalu ngomong banyak ketika proses ngecatnya, karena gue takutnya nggak konsen. Ntar gue malah ngecat muka gue lagi. Jadi ntar gue akan minim ngomong ya. Dan gue tuh anaknya ya udah, gue cuma bisa fokus satu hal aja. Maksud gue bukan karena itu juga sih, karena ini kayak sebenarnya ya lu harus konsentrasi tinggi juga untuk ngelakuin ini kan. Kalau enggak ntar sampai kena mata lu gitu ya, bahaya kan catnya kena mata lu karena lu ngemeng. Gue takut hasilnya nanti jadi jelek karena gue nggak konsen.
Kayak gue mau nambahin plastik. Why? Damn. Sebenarnya nggak masalah kalau kena tangan lu gini, karena dia tuh cepet banget hilangnya kalau kena air. Kalau dibersihin pakai air, catnya cepet banget hilangnya. Kalau kalian pernah ngelukis pakai cat air, catnya tuh kayak mirip cat air. Maksudnya nggak seribet cat minyak gitu. Cat minyak kan kayak nyucinya pakai sabun. Lu kalau mau ngilangin catnya dari tangan lu tuh harus pakai sabun, karena dia tuh ada oilnya, ada minyaknya. Kayak gue mau nyampur air, water. Airnya nggak usah banyak-banyak, cuman 10% saja. Sebenarnya gue juga ini pakai feeling banget sih. 10% ini, apakah ini udah 10%? Gue udah selesai nyampur catnya sama air. Udah gue aduk. Untuk para seniman di luar sana, seniman lukis terutama, kalian mungkin berkutat di medium-medium yang itu aja gitu. Kayak kanvas lagi, kain lagi lu lukis. Patung lagi lu lukis. Lu coba deh, lu coba medium lain. Jadi ini gue anggap sebagai karya gue. Karya seni plafon. Wait. Jadi sebenarnya yang tricky dari ngelukis, dari ngecat plafon adalah gimana caranya supaya pinggir-pinggirannya itu, maksud gue pinggir-pinggirannya adalah, ini gue udah kayak bu guru gue. Tantangannya adalah gimana caranya supaya catnya itu nggak melebar. Lu tau kan kayak mewarnai, teknik mewarnai lu jangan keluar garis, ya nggak sih? Ada kan? Lu pasti semua pada belajar kan gimana caranya mewarnai tanpa keluar garis. Nah di sini tuh itu tantangannya, gimana caranya ngecat plafon tanpa keluar garis dari plafon itu sendiri. Jadi kayak ini plafon, lu jangan sampai keluar garis dari ya ini kena temboknya gitu. Maksud gue. Jadi itu tantangannya, ngecat plafon. Sama kalau misalnya kayak banyak elemen-elemen kayak gini nih di plafon. Ini lampu gue kan lampu tanam nih, bulat gitu lingkaran. Jadi gue nggak akan ngewarnain. Ini kayak art project ya, school art project. Gue nggak akan pakai roller untuk ngecat bagian-bagian yang kayak intricate. Intricate tuh yang kayak baik detailnya. Gue nggak akan ngecat pakai roller. Gue akan ngecat pakai brush, atau brush tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kuas. Oh my god, gue akan ngecat pakai kuas untuk bagian-bagian yang butuh detail gitu. Ini gue punya water sprinkler. Ini karena ini gedung apartemen, jadi ada water sprinkler. Kayak ada heat detector juga. Pokoknya kayak banyak detail-detail yang ini nggak bisa pakai roller gitu loh. Kalau roller tuh untuk ngeratain warna aja. Kalau roller akan gue pakai untuk area-area yang gede gitu. Karena ya lo metong kalau lo ngecat area gede tuh pakai kuas. Pakai kuas 5 cm. Ya Allah, kelarnya tahun depan. Anjir, gue kelar 2050 kalau gue ngecat pakai kuas. Untuk area yang gede gue akan ngecat pakai roller. Udah cakep belum sih gue? Ini harus tetap cakep ya. Ngecat tembok ini harus tetap cantik, karena ya masa gue harus jelek? Nggak ada di kamus gue.